Halo pemirsa One Kawan TV One, salam jumpa lagi bersama saya Duli Dwaje. Hari ini saya akan mengunjungi atau mendatangi seseorang narasumber yang cukup berkompeten di bidangnya. Dia adalah seorang budayawan, politikus, ahli hukum, dan dia adalah orang yang cukup dikenal baik melalui media online, media cetak maupun media televisi. Siapakah narasumber yang saya maksud? Ikuti liputan One Kawan TV One berikut ini. One Kawan TV One. Kita lihatkan bahwasanya utara tidak diam akan hal ini. Utara Tanjung Priok, semuanya kita bersatu atas nama anak Priok. Kita bersatu untuk melawan. Kita lihatkan bahwasanya kita tidak diam terhadap peristiwa pembantaian 6 saudara kita dalam satu malam yang mereka siksa dan buang ke lubang buaya, kawan-kawan. Air mata kita menetes suasana ini. Mari kita kobarkan semangat juang kita, kawan-kawan. Kita kobarkan hidup Priok. Hidup Priok. Hidup Priok. Mungkin di benak kita berpikir apa? 1914, disitulah lahir PKI di Indonesia. Namanya Henk Snijvel. Dari Belanda, dia membawa PKI di Indonesia 1914. Dan dialah yang membentuk PKI yang awalnya namanya ISDP. Mungkin Bang Sandi bisa lihat tuh apa kepanjangannya, ISDP. Dalam bahasa Indonesia adalah Organisasi Buruh India Belanda. Nah, itu 1914. Setelah PKI di situ mulai melakukan perjalanan bahwa di tahun itu PKI mampu berkembang biak dengan baik karena dia melakukan advokasi dan provokasi terhadap buruh, pekerja, petani, dan tokoh-tokoh miskin lainnya. Diajak untuk bersama-sama dan dia bilang, kita ingin melawan penjajah. Kita ingin mengurangi pajak-pajak yang dilakukan oleh kolonial Belanda. Kita akan membuat harga-harga ini murah. Kita akan mensejahterakan rakyat. Itulah iming-iming PKI pada saat 1914 dan dia mampu menciptakan begitu banyak. Ini sejarah. Kalau kurang pasti, Anda lihat Google pasti di situ ada. Dan insya Allah nggak salah, Bang Ucup. Dan disitulah advokasi daripada komunis itu mampu mengajak semua rakyat, golongan-golongan bawah untuk bersama-sama. Itulah awal PKI. 1926 lari 1948, lari ke 1965. Nah, inilah yang terjadi besar-besaran pembantaian 7 jenderal. Kalau tidak salah sebetulnya bukan 7, awalnya 10 kalau tidak salah. Tapi 3 nama itu dicoret. 3 nama, saya lupa. Soeharto ada Malik, satu lagi saya lupa. Setelah 7 jenderal ini sebetulnya 10. Terjadilah negosiasi dan rapat para tokoh-tokoh komunis, mereka menggeser 3 ini karena dianggap ini tidak penting dan tidak berpengaruh terhadap NKRI, maksudnya terhadap Republik ini, makanya mereka digeser. Terjadilah 7 selamat 1 diganti dengan ajudannya Per Tandeang itu. Jakarta Utara tuh biasanya santai, betul nggak? Santai.
bagaikan air tenang, tapi hati-hati dia menghanyutkan. Betul? Betul? Istana itu masih santai, saudara. Istana masih santai kalau utara belum bergerak. Tapi ketika utara sudah bergerak, semua orang akan bingung, saudara. Betul? Betul? Utara jangan dianggap remeh. Jakarta Utara, anak-anak utara jangan dianggap remeh. Kalau utara mau bergerak, habis semua, saudara. Betul? Nggak gampang kalau kita nggak sayang sama negeri ini. Kalau kita tidak sayang kepada pemerintah ini, maaf, tutup pelabuhan sehari, hancur Indonesia. Betul? Tapi bagaimana kita akan menjadi bangsa yang besar kalau kita tidak bisa mengalahkan diri kita sendiri? Musuh yang terbesar adalah diri kita sendiri, karena salah memahami arti berbangsa dan bernegara. Ini persoalan kita. Seolah-olah yang datang dari luar itu lebih hebat. Yang namanya komunis di Cina itu menjadi kapitalis. Nah, datang ke Indonesia milenial atau beberapa oknum pemuka-pemuka bangsa ini mulai mencoba menghidupkan kembali pemikiran komunis. Ini yang tidak tepat. Yang kedua, ya, pada hari ulang tahun PKI di tahun 65, bulannya saya lupa, ya, Aidit meminta kepada Bung Karno untuk membubarkan HMI. Ya, maaf ya, saya lupa tanggalnya. 23 Mei. Lantas apa yang terjadi? Sulastomo sebagai ketua PBHMI mengeluarkan atau mengirim radiogram ke seluruh batko-batko HMI. Nah, salah satu yang paling saya alami itu, yang saya bisa meresapinya, itu adalah batko HMI Sumatera Utara. Kebetulan yang kekuatan HMI itu ada di Fakultas Kedokteran, di mana tempat saya kuliah, di bawah pimpinan almarhum Dr. Zakaria Sregar. Tidak ada hubungan dengan beliau. Sudah tahu? Alhamdulillah. Nah, disitulah kita ambil keputusan. Satu-satunya di seluruh Indonesia itu hanya ada di Batko HMI Sumatera Utara. Kita pecah 3 HMI itu. Walaupun pada saat itu yang nama IMM sudah ada, tahun 64 sudah berdiri. Ya. Nah, kita pecahlah itu, ya, unsur-unsur kekuatan HMI itu 3 organisasi ini. IMM, yang kedua HIMMA, Himpunan Massa Al-Wasliyah, dan Mapancat. Nah, di situ kita mulai bertempur. Masya Allah, berbulan-bulan orang tidak berani makan ikan. Sungai Ular, Sungai Deli, ya, itu habis semua. Dan jarak dari rumah saya ke CDBPKI itu hanya lebih kurang 200 meter. Itu terjadi pembantaian. Kita tidak takut. Demi apa? Tadi yang kita sudah nyanyikan, tanah airku Indonesia. Nah, lantas apa yang terjadi? Kebetulan TNI itu terbelah. Gubernurnya Ulum Setepu berbau komunis. Jamin Ginting Pangdamnya Bimba. Oleh Soeharto waktu itu diutuslah antara Soeharto atau Nasution, ya, saya lupa. Dikirimlah Saro Edi Wibowo. Ini luar biasa. Beliau bukan tidak mampu, tapi karena TNI sudah terpecah, ya, termasuk Suryadi Sudirja waktu itu komandan Kompi, kemudian ke Bagus Isni, ya, di Aceh, itu balik ke Jakarta. Nah, siapa kekuatan TNI waktu itu? Bukan yang lain tidak mampu, tapi yang punya komitmen kepada bangsa ini adalah pemuda Pancasila yang dilahirkan di sekolah saya di Taman Siswa tanggal 28 Oktober tahun 59 untuk merespon keinginan Jenderal Nasution membela negara ini
dari susupan PKI. Saya sekali lagi mohon maaf, karena Jakarta Utara ini melting pot. Priok itu melting pot, apa namanya, panci. Semua ramuan masuk, diolah menjadi makanan yang paling sedap. 2 kali pemerintahan bisa berganti. Jangan anggap sepele sama anak Priok. Tapi juga itu juga jangan diberi satu konotasi seolah kita itu pemberontak. Bukan. Saya berani berbicara di sini karena saya merasa orang Priok, saya merasa bahagian dari kehidupan masyarakat marginal yang tidak boleh. Saya minta dengan salah hormat, jangan kita mau direndahkan. Kita hormati pemerintah, kita jaga keamanannya. Mengingat bahwa perjuangan bangsa Indonesia mempertahankan Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan ini kami berdiri, tokoh agama, ormas, LSM se-Jakarta Utara menyampaikan pernyataan sikap. 1. Menolak segala upaya pencabutan TAP MPR nomor 25 tahun 66 tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia. 2. Revisi RUU KUHP yang akan menghilangkan pasal pidana terhadap penyebaran ajaran, paham, logo, dan simbol komunisme. 3. Mendesak seluruh partai politik membersihkan kader-kadernya dari nasir komunis. 4. Siap mempertahankan dan menjaga Pancasila sebagai satu-satunya ideologi NKRI. 5. Siap berjuang jiwa raga untuk melindungi NKRI dari kebangkitan komunisme. 6. Kepada seluruh warga masyarakat Jakarta Utara dan khususnya mengingatkan kewaspadaan, mengawasi lingkungan serta penyusupan dari gerakan komunisme atau PKI. 7. Menyuruhkan kepada segenap tokoh agama, masyarakat, ormas, LSM, seluruh elemen lainnya untuk bersatu berjuang melawan komunisme. Setiap gerakan yang mengarah pada paham terlarang komunisme gaya baru. Demikianlah pernyataan JWK Jakarta 30 September 2021. Kalau apa yang saya sampaikan ini ada yang tidak berkenan, tolong cari buku karangan Jenderal Abdul Haris Nasution, Panggilan Tugas. Itu secara gamblang beliau mengatakan, secara terang-terangan beliau mengatakan bahwa PKI adalah musuh terbesar bangsa ini. One Kawan TV 1